Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pak Fauzan sebagai dosen mata kuliah proses pemisahan kimia dan teman-teman mahasiswa, mahasiswi sekalian. Perkenalkan, saya Septia Irfansyah. Mohon maaf tidak bisa mengikuti kegiatan presentasi melalui Zoom meeting karena keterbatasan satu dan lain hal, dan terima kasih atas pengertiannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pertukaran ion sebagai salah satu proses pemisahan kimia. Pertukaran ion didefinisikan sebagai suatu proses fisika kimia di mana ion-ion yang terdapat di dalam suatu larutan akan bertukar dengan ion-ion yang terdapat di permukaan suatu resin tertentu. Tentu, ion terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kation, ion-ion yang bermuatan positif, dan anion, ion-ion yang bermuatan negatif. Bisa kita lihat di sini ada dua jenis ion yang memiliki perbedaan muatan, dan tentu ini muatannya berlawanan sehingga memungkinkan untuk terjadinya reaksi. Kemudian bisa kita lihat pada slide presentasi saya. Di sini adalah ilustrasi. Yang bagian atas adalah fase cair di mana suatu larutan ion-ionnya bergerak secara aktif dan berbanding terbalik dengan resin yang ada di bagian bawah. Ion-ionnya bersifat pasif untuk tidak bergerak aktif seperti yang terdapat pada larutan, sehingga kondisi ini memungkinkan untuk terjadinya pertukaran ion. Untuk berikutnya, mekanisme pertukaran ion. Yang pertama adalah selektivitas, di mana selektivitas itu adalah ion yang memiliki muatan lebih kuat akan mengganti atau akan bertukar secara otomatis dengan ion yang bermuatan lebih lemah, seperti itu. Dan yang kedua adalah keseimbangan muatan. Jadi selain bertukar, ion ini akan melakukan proses penyeimbangan muatan. Sebagai contoh, dalam larutan kalsium klorida, kalsium itu mengandung 2 plus muatan ion. Kemudian di dalam resin itu menggunakan resin yang unsurnya natrium mengandung muatan 1 plus. Sehingga untuk menjadi seimbang, resin harus melepas 2 natrium 1 plus untuk menyeimbangkan ion yang bertukar dari larutan ke gugus fungsi resin, sehingga terjadilah keseimbangan. Jadinya larutan melepas kalsium 2 plus, kemudian resin melepas natrium 1 plus menjadi 2. Artinya 2 natrium 1 plus, seperti itu kurang lebihnya. Nah, untuk pertukaran ion ini ada 4 faktor. 4 faktornya itu, yang pertama adalah konsentrasi. Semakin pekat konsentrasinya, artinya ion-ion yang terdapat dalam suatu larutan itu semakin banyak, sehingga memungkinkan untuk terjadi proses pertukaran dengan cepat dan optimal. Tapi perlu kita perhatikan juga untuk menjaga konsentrasi ini tidak terlalu pekat, karena semakin pekat akan semakin cepat jenuh untuk resin yang kita pakai pada saat proses pertukaran ion. Dan yang kedua adalah pH. pH ini juga perlu kita maintain, karena di saat pH-nya itu netral, tidak memungkinkan untuk terjadinya pertukaran ion. Jadi pada sistem ion pertukaran ion kation itu perlu kita jaga pH-nya di pH asam, karena kation itu pH-nya asam. Kalau misalkan di kation pH-nya netral,
Dikhawatirkan tidak ada pertukaran ion secara efisien dan optimal. Begitupun di anion, sama, kita juga harus menjaga pH anion itu di basa, seperti itu. Dan yang ketiga adalah temperatur. Temperatur semakin tinggi akan membuat energi kinetik di bagian ion-ion di dalam larutan itu bertukar dengan cepat karena ada dorongan energi kinetiknya dengan temperatur tinggi. Tapi temperatur ini juga perlu kita maintain, jangan terlalu tinggi karena akan bisa membuat resin cepat rusak. Dan yang terakhir adalah jenis resin. Jadi kita perlu memperhatikan jenis resin seperti apa yang optimal dan efisien untuk melakukan pertukaran dengan ion-ion yang ada di dalam suatu larutan. Seperti yang tadi saya sebutkan, kalsium klorida itu dapat menggunakan resin yang memiliki muatan ion natrium 1+ supaya pada saat pertukaran ion itu menjadi pertukarannya efisien dan optimal, seperti itu. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang pertama, pertukaran ion terjadi antara fase cair dan fase padat. Pertukaran ion tidak akan optimal dan efisien ketika padat dengan padat dipertemukan atau larutan dengan larutan dipertemukan, cair dengan cair dipertemukan. Itu tidak akan optimal dan efisien. Dan yang kedua, proses penukaran ion tidak merubah struktur zat kimia tersebut. Jadi pada saat kalsium, contohnya ya, pada saat kalsium itu bertukar dengan natrium, unsur ini tetap kalsium, tetap kalsium, natrium tetap natrium, tidak ada perubahan struktur di unsur ini, seperti itu. Jadi hanya ionnya saja yang bertukar. Dan yang terakhir itu adalah proses ini bersifat reversible, artinya bisa kita lakukan secara berulang. Nah, karena ini dilakukan secara berulang, jadi kita butuh adanya regenerasi. Regenerasi itu untuk mengaktifkan gugus-gugus fungsi pada resin supaya mampu untuk bertukar ion kembali, seperti itu. Karena yang tadi saya sempat sebutkan, ada periode tertentu resin itu sudah jenuh, artinya gugus-gugusnya sudah terisi oleh muatan-muatan yang sudah tidak dapat bertukar lagi. Nah, itu perlu kita regenerasi. Regenerasinya, kalau untuk sistem yang ada di kation, kita menggunakan asam pekat seperti HCl contohnya untuk mengembalikan keaktifan resin itu tersebut, seperti itu. Dan untuk anion, kita menggunakan basa kuat seperti NaOH untuk mengaktifkan hidroksida yang ada di resin anion. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat pada matriks pertukaran kation anion, ini kita bisa lihat ya, fungsi utamanya untuk penukar kation tentu untuk bermuatan positif dan anionnya untuk bermuatan negatifnya. Untuk itu saya ambil contoh di sini, target ion dalam larutan itu yang akan kita ganti adalah kalsium, magnesium, dan natrium. Itu contoh saja. Dan sebenarnya masih ada beberapa unsur lagi yang bisa kita gantikan atau kita tukar. Untuk anionnya klorin atau sulfat, seperti itu. Nah, nanti ion penggantinya yang bisa kita pilih jenis resinnya itu adalah yang memiliki muatan hidrogen plus atau natrium, seperti itu. Untuk anionnya yang memiliki muatan hidroksida, seperti itu kurang lebihnya ya. Dan untuk penerapan atau skala aplikasi yang digunakan untuk penukaran ion ini bisa untuk pelunakan air atau menghilangkan mineral penyebab kesadahan dengan menukarnya menggunakan natrium yang sudah saya sampaikan tadi, seperti kalsium klorida akan bertukar kalsiumnya dengan natrium menjadi natrium klorat. Jadi
akan mengurangi kandungan sadah pada suatu air. Yang kita sama-sama tahu, ketika air sadah tidak dihilangkan kesadahannya akan membuat pipa atau peralatan cepat berkerak. Gitu. Yang kedua adalah demineralisasi. Ini biasanya digunakan di industri petrokimikal. Banyak fungsinya seperti washing silo, untuk pellet conveying water dan sebagainya. Demineralisasi ini adalah proses menghilangkan seluruh kandungan mineral secara total untuk memproduksi air minum. Jadi kalau mineral-mineral ini tidak kita hilangkan, ini akan membuat pipa-pipa atau peralatan itu cepat korosi. Makanya kita perlu menghilangkan mineral-mineral itu dalam proses petrokimikal seperti itu ya biasanya. Dan untuk kromatografi ini biasanya digunakan di industri farmasi ya, untuk pemurnian protein misalnya seperti itu. Dan ini saya rangkum untuk pertukaran ion ini memiliki keunggulan. Yang pertama adalah efisiensi, dapat dipakai ulang dan selektif. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya adalah investasi awal itu cukup tinggi ya, karena banyak infrastruktur dan equipment yang perlu disiapkan. Dan yang kedua adalah ketergantungan kimiawi. Tadi itu kita bergantung dengan kimia untuk meregenerasi resin-resin pada sistem kation dan anion tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.